Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa kharijan wa libas wa amarna an natajawwada biha li yaumil ibas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil al-sash. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin madamatil hayatu fil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Insyaallah mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Ada sebuah nasihat dari Imam Ali karramallahu wajhah, an Ali radhiyallahu an, kun ibadallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nasi wa kun indan nasi rajula minan nas. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menasihati, jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu sendiri, serta jadilah manusia yang biasa dihadapkan kepada orang lain. Kita harus memandang diri orang lain itu lebih baik daripada diri kita sendiri. Dan kita harus memandang diri kita sendiri itu lebih buruk daripada orang lain dalam hal keimanan, dalam hal ilmu, dalam hal amal. Kecuali kita tidak boleh memandang orang-orang yang non-muslim lebih baik daripada kita. Ini menunjukkan sebuah ketawaduan seseorang. Wala tahina wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina dan jangan pula merasa bersedih. Sedangkan kamu ada dalam derajat yang tinggi apabila kamu dalam keadaan beriman. Jadi kalau di hadapan kaum muslimin, apalagi orang-orang soleh, orang-orang yang alim, maka kita tidak boleh memandang diri kita itu lebih baik daripada orang alim atau orang-orang soleh itu. Jadi menunjukkan sebuah ketawaduan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ijalaki ta ahadin minan nas ra'aitul fadlahu alaika wa taqulu asa ayyakuna indallah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, hendaklah engkau memandangnya lebih utama daripada dirimu, daripada kamu, dan engkau mengatakan mungkin dia lebih baik di sisi Allah daripada aku. Sehingga tatkala fa in kana sagira, tatkala kita berjumpa dengan anak kecil, katakanlah qulta hajalam ya'sillahu wa ana qad asaitu wala syakku annahu khairu minni. Anak kecil ini
belum berbuat dosa, belum kena dia hukum, ya. Sedangkan aku yang sudah dewasa ini tentu banyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tatkala berjumpa, ya, dengan orang-orang yang lebih muda, ya, orang-orang yang lebih muda, ya, dia mengatakan bahwa orang yang muda dari aku ini lebih sedikit kesalahannya, ya, lebih sedikit daripada dosanya daripada aku yang sudah usianya sudah memasuki, ya, mungkin 40, 50, 60, ya, ya, sudah bahkan menjelang senja, ya. Jadi mengatakan tatkala bertemu dengan yang muda seperti itu, ya. Kemudian apabila orang yang kau lihat itu lebih tua, ya, hendaklah engkau mengatakan orang ini telah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku yang masih muda ini belum tentu, ya, tatkala usiaku nanti sama dengannya, belum tentu ibadahnya itu lebih baik daripada diriku. Ya. Kemudian tatkala engkau memandang seorang yang alim, ya, seorang syekh, seorang guru, ya, maka katakanlah kepadanya Allah telah memberikan anugerah kepada orang ini, kepada guru ini, kepada syekh ini, dan ilmunya bermanfaat untuk umat. Sedangkan aku tidak mempunyai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tatkala dia mengatakan, kalau kamu bertemu dengan orang bodoh, katakan juga orang bodoh ini melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan dosa karena dia tidak mengerti hukum agama. Sedangkan aku yang telah belajar lama tentang agama, masih saja aku melakukan sebuah kesalahan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berbaik sangka, ya. Boleh jadi orang bodoh itu, ya, nanti dia, ya, diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi orang yang dia gemar menuntut ilmu dan akhirnya menjadi orang yang mengerti tentang hukum agama. Tatkala bertemu dengan orang-orang yang bermaksiat, ya, orang-orang yang durhaka, ya, maka boleh jadi, ya, orang yang bermaksiat ini, jadi dia dalam kebodohannya, ya, dalam dia kejahilannya, boleh jadi nanti di akhir hayatnya dia menjadi orang yang husnul khatimah, ya. Tatkala ketemu dengan orang kafir, ya, orang-orang yang di luar Islam, ya, hendaklah engkau mengatakan, aku tidak tahu, mungkin aku menjadi seorang kafir pada akhir hayatku nanti. Siapa yang jamin, ya, keimanan seseorang, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjaga keimanan kita semua, ya. Maka Islam tidak membeda-bedakan manusia karena perbedaan harta, perbedaan tahta atau turunan, akan tetapi Islam mengajarkan manusia sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah yang diajarkan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah, ya. Sayyidina Ali itu dia gelarnya bukan radhiyallahu an, tapi karamallahu wajhah, karena para ulama berpendapat Ali bin Abi Thalib adalah kunci daripada ilmu dan gudang ilmu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tadi Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana tatkala kita bertemu dengan orang yang lebih muda, yang lebih tua, kemudian juga ketemu dengan seorang alim, seorang yang berilmu, kemudian bertemu dengan orang yang berdurhaka, ya, bahkan, ya, ketemu dengan orang yang bodoh, bahkan orang kafir sekalipun, maka sifat ketawaduan itu harus kita bangun, ya, harus kita bangun, ya, sehingga ini menunjukkan kita bukan orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamshi fil ardi harama innaka lan tahrikul arda,
walang tablughal jibal tula. Ya. Jadi janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menebus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ya, wala tamlugal jibala tula, tidak akan kita sampai ya menebus bumi sampai kita sejajar dengan gunung walaupun kita sudah mendakinya. Ya, itu tamsil. Ya. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah wali Allah. Ya. 2 minggu yang lalu alhamdulillah cucu dari beliau Syekh Fadil datang ke Masjid MUI ini, dan sekalian kita kemarin ya memperingati daripada Isra Miraj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau punya karomah yang begitu banyak. Bahkan pernah terjadi tatkala ada seorang berdebat antara orang Islam dan orang Nasrani. Ya, kemudian beliau melihat perdebatan itu, kemudian berkata kepada Nasrani, ya, apa yang menjadi perdebatan kalian? Jadi perdebatan ini masing-masing mengunggulkan nabinya. Orang Muslim sudah pasti mengagungkan daripada baginda Rasulullah SAW. Orang Nasrani mengagungkan daripada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, baik, ya, apa yang engkau maksud bahwa Nabi Isa itu punya keunggulan? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, katanya. Apakah Nabi Muhammad bisa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aku bukan Nabi, tapi aku bisa menghidupkan orang yang mati. Maka dalam suatu saat diajaklah Nasrani ini memasuki sebuah kuburan. Kemudian kuburan itu dibelah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kemudian dihidupkan lagi, ya, orang yang telah mati itu oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Ini karomah, ya, bukan mujizat tapi karomah. Tetapi ini menunjukkan bahwa ya agama Islam adalah agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak boleh kita memperdebatkan dengan berargumen kepada orang-orang di luar itu, ya. Biarkan saja mereka dengan keyakinannya, ya. Kita yang penting melakukan sesuatu yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam hubungan hablum minanas, ya, kita menjaga ya hubungan persaudaraan antara sesama manusia, tetapi dalam akidah tetap kita berpegang kepada akidah daripada yang telah ditetapkan baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang hak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan, ya, kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.